Bisa dimulai ya, mulai aja nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah. Iya, Kak, terima kasih. Yang terhormat, Bapak Agus Kamaludin MPD dan teman-teman yang berbahagia, perkenankanlah kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perbandingan 5 teori dasar dan penerapannya. Boleh di next. Oke. Pada pembahasan pertama akan dibacakan oleh Erbaningsih. Dipersilahkan. Perbandingan kelima teori belajar ditulis dalam perbedaan pengertian, kelebihan, kekurangan teori, serta penerapan teori-teori masing-masing. Next. Pengertian teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang menekan pada hasil belajar dan tidak memperhatikan proses berpikir seseorang. Yang kedua, teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasil dari belajar seseorang. Next. Teori belajar yang ketiga, teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual. Yang keempat, teori belajar humanisme adalah teori belajar yang memanusiakan manusia atau mengenalkan dirinya sendiri sebagai langkah belajar. Yang kelima, teori belajar sosial adalah teori belajar yang menjelaskan interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan yang ada pada sekeliling seseorang. Kekurangan dan kelebihan teori behaviorisme. Kelebihan teori belajar behaviorisme. 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. 2. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan baru, ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang keempat, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung. Kekurangan teori behaviorisme. 1. Memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem saraf. Manusia tidak melihat secara kenyataannya. Yang kedua, proses belajar dipandang otomatis mekanis sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Setri. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan teori kognitivisme.
1 kelebihan. Yang pertama, menjadi siswa lebih kreatif dan mandiri. 2, mengembangkan pengetahuan setiap individu, pengembang dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. 3, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. 4, menekan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi yang telah diberikan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. 1, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. 2, selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. 3, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksploitasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya. 4, dipastikan peserta didik tidak akan mengganti sepenuhnya materi yang diberikan. 4, dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. 5, peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Next. Kekurangan dan kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, dalam proses membina pengetahuan baru, seseorang berpikir, menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. 2, akan lebih paham dan dapat mengaplikasikan ke semua situasi. 3, daya ingat akan lebih lama dalam semua konsep. 4, kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. 5, kesenangan dalam belajar akan tumbuh. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. 1, guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran. 2, guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajaran. Guru merasa nyaman dengan model pembelajaran tradisional yaitu model ceramah. 3, guru berpikir bahwa pembelajaran konstruktivisme memerlukan lebih banyak waktu. 4, belum adanya alat-alat laboratorium yang cukup memadai untuk jumlah siswa yang besar. Kebanyakan sekolahan masih terbatas dalam menyediakan fasilitas guna mendukung pembelajaran konstruktivisme. 5, terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum. Masih ada banyak guru yang mengajar di luar bidang studi sesuai kualifikasinya, sehingga penguasaan materi oleh guru kurang memadai. Next. Untuk selanjutnya, kekurangan dan kelebihan teori humanisme. Yang pertama yaitu kelebihan. 1, mengedepankan demokrasi partisipatif, dialogis, dan humanis. 2, suasana yang saling menghargai satu sama lain, serta munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi, dan kebebasan mengungkapkan batasan. 3, peran aktif peserta didik. Peran aktif peserta didik. Selain peran aktif, antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan masing-masing yang memicu perbedaan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, dalam teori belajar humanistik, untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan
dikatakan cukup sulit. 2. Adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. 3. Kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. 4. Dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudari Erbaningsih. Kepadanya kami persilahkan. Kekurangan dan kelebihan teori sosial. Kelebihan teori Albert Bandar lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori pembelajaran sosial lebih ditekankan pada perlunya pembiasaan merespon dan peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, fokus sosial dan kognitif. Kekurangan teori sosial. Teori pembelajaran sosial memfokuskan pada pengembangan kognitif internal dan perilaku sosial. Namun, hubungan timbal balik antara faktor yang saling mempengaruhi tidak dijelaskan secara detail. Teori pembelajaran sosial tidak lebih hanya sebuah pembelajaran dari hasil pengamatan, seperti manusia membentuk berbagai perilaku baru yang kompleks hanya dari melihat atau mendengarkan orang lain. Namun, seiring perkembangan waktu, proses belajar seorang pada saat ini tidak hanya sebatas mengamati. Penerapan teori melalui contoh studi kasus. Penerapan teori behaviorisme. Studi kasus penerapan teori belajar behaviorisme dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa. Salah satu bentuk perilaku peduli lingkungan hidup tercermin pada sumber daya manusia yang bersih dan berkualitas baik, secara fisik, mental, maupun sosial. Penanaman kepribadian tersebut dapat diupayakan melalui pendidikan peduli lingkungan hidup. Penelitian Mulyono menyampaikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah menjadi peran penting karena sebagai modal dasar bagi pembentukan etika pada lintas generasi. Melalui program Adwiyata, menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa adalah program eco-mapping, proses bank sampah sekolah, dan program Jumat Bersih. Dengan demikian, adanya reward bertujuan untuk mengulangi perilaku ramah lingkungan dan memotivasi mereka untuk membentuk perilaku seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sebagai pandangan behavioris bahwa
Tujuan pembelajaran adalah membentuk perilaku yang diinginkan. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis lingkungan kelas, terutama adalah melakukan identifikasi perilaku siswa. Hal ini dapat dilihat sebagai refleksi terhadap pembelajaran terkait sebelumnya. 3. Menentukan materi pembelajaran. 4. Menjelaskan materi menjadi bagian kecil-kecil meliputi pokok pembahasan, subpokok bahas, topik. 5. Presentasi atau penjelasan materi pelajaran meliputi kegiatan pembuka, inti, dan penutup. 6. Memberi stimulus yang dapat berupa pertanyaan, teks, kuis, latihan, maupun tugas. 7. Mengamati dan mengaji respon yang diberikan siswa. 8. Memberi penguatan atau hukuman. 9. Memberikan stimulus baru berdasarkan penilaian terhadap respon sebelumnya. 10. Mengamati, mengaji, dan menilai respon baru yang diberikan siswa. 11. Memberikan penguatan lanjut atau hukuman. 12. Bila dirasa tujuan pembelajaran telah dicapai, dapat diberikan penilaian akhir. Dan 13. Diakhiri dengan kesimpulan dalam evaluasi hasil belajar. Yang kedua, penerapan teori kognitivisme. Studi kasus penerapan teori belajar dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perceptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpihak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan. Dalam menemukan teori pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Dalam praktikum serial learning dan free recall, terdapat beberapa cara. Satu, organisasi atau penyusunan, misalnya dengan menyusun daftar informasi yang akan dipelajari menjadi kategori yang mempunyai arti dan mudah diingat. 2. Metodologi, artinya tempat, ialah metode alat bantu mengingat di mana seseorang membuat gambaran pikiran yang berkaitan dengan tempat-tempat tertentu. Ketiga, irama. Metode mengingat dalam bentuk nyanyian, misalnya untuk mengenalkan urutan rukun Islam atau rukun iman dengan nyanyian. Yang ketiga, penerapan teori konstruktivisme. Pengaruh metode pembelajaran konstruktivisme mata kuliah kewirausahaan terdapat minat mahasiswa berwirausaha. Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Dalam kerangka teoritis telah dikemukakan bahwa faktor-faktor yang dianalisis dalam penentu minat mahasiswa berwirausaha terdiri dari faktor 1. Lingkungan belajar dan yang kompleks, 2. Negosiasi sosial, 3. Keragaman pandangan dan representasi bahasa, 4. Proses konstruksi pengetahuan dan pembelajaran siswa terhadap kesadaran dalam belajar. Maka untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut, terdapat minat mahasiswa berwirausaha digunakan metode regresi linier berganda. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Secara konseptual,
Proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan seperti perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalaman melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas dari proses tersebut berupa constructing and restituting of knowledge and skill with the individual in complex network of interesting conceptual consistency. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dan proses gagasannya, bukan semata-mata pada pengelolaan dan lingkungan belajar, bahkan pada unjuk kerja atau prestasi belajar yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti nilai, ijazah, dan sebagainya. Penerapan teori humanisme. Pembentukan karakter sekali religius siswa melalui pendidikan humanis. Studi kasus di SMK NU2 Kadungturing Kabupaten Lamongan. Dalam kerangka berpikir humanis, manusia diidentifikasikan sebagai ciptaan Tuhan yang dimiliki bakat-bakat dari lahir yang harus semaksimal mungkin. Bakat atau fitur yang dimiliki manusia ini hanya bisa dibina dan ditempuh dengan upaya pelatihan dan pengajaran yang sistematis dan mengutamakan rasa kemanusiaan. Menurut gagasan utama dari pemikiran Wijaya mengenai pendidikan humanistik, beliau berpendapat bahwa menghormati harkat dan martabat manusia, hal mendasar dalam pendidikan humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kompetisi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan takut gagal. Dapat disimpulkan pendidikan humanis adalah segala bentuk pengembangan kemampuan manusia harus dibina dan tidak bermaksud mengabaikan intelektual. Penerapan teori humanisme dalam pembelajaran dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sasaran dan proses dalam pendidikan bersumber dari siswa. 2. Siswa adalah anak yang memiliki potensi aktif. 3. Guru berperan untuk membimbing, menemani, dan memotivasi siswa agar mempunyai sifat kemandirian dalam menggali dan menemukan ilmu pengetahuan dan ilmu. 4. Sekolah merupakan ilustrasi kecil dari perwujudan atau gambaran terbentuknya lingkungan masyarakat luas yang akan dihadapi oleh siswa. 5. Rangkaian kegiatan pembelajaran harus menghasilkan solusi dan memecahkan permasalahan, tidak semata-mata hanya menyampaikan materi pembelajaran. 6. Menciptakan suasana di sekolah yang bersifat demokrasi dan saling bekerjasama, karena nantinya siswa akan hidup bermasyarakat beserta orang lain. Pembentukan karakter religius melalui pendidikan humanis adalah upaya dalam menerapkan pendekatan yang bersifat humanis pada ranah pendidikan adalah bentuk tindakan nyata dari pendidikan dalam mengambil sikap sebagai usaha untuk membentuk prinsip atau pendirian dalam pencapaian tujuan pendidikan. Penerapan teori sosial. Studi kasus penerapan teori belajar sosial dalam penata laksanaan rasa takut dan cemas anak dalam perawatan gigi. Modeling partisipan telah terbukti sebagai perawatan untuk fobia. Olendzki dan King menemukan bahwa modeling partisipan lebih efektif dibandingkan baik modeling film atau in vivo dan perawatan pengkondisian klasik dari desensitisasi sistematik dalam perawatan fobia.
Bukti lain yang mendukung superioritas modeling partisipan adalah hasil penelitian Kingmet et al. Yang menyatakan bahwa anak dari kelompok modeling lebih kooperatif dan kurang cemas dibandingkan kelompok modeling film. Teori belajar sosial memberikan pendekatan preventif yang mudah dan intervensi yang efektif yang dapat digunakan pada anak usia 4-9 tahun. Dokter gigi dapat menyediakan film ataupun kesempatan observasi in vivo pada ruang prakteknya. Setelah dokter gigi dapat menurunkan perilaku disrupsi dengan meminta anak mempraktekkan dengan model. Modeling in vivo dapat merupakan teknik yang lebih aplikatif bagi dokter gigi. Model yang digunakan dapat ibu atau ayah ataupun saudara pasien anak. Namun hal penting yang tidak bisa dilupakan adalah usia anak. Penerapan teori sosial dalam pembelajaran dengan beberapa cara menurut Albert Bandura. Satu, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Dua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Tiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Empat, menggunakan musik. Lima, menciptakan suasana riang. Enam, teknik penyajian materi bervariasi. 7, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevansi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan dari isi presentasi kami, dipersilahkan. Boleh melalui kolom komentar maupun on mic secara langsung. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa aja boleh, silakan ya. Atau mungkin bisa dijelaskan secara sederhana, kalau tadi kan banyak banget ininya ya. Kalau kesimpulan dari kelompok ini ya, kira-kira itu apa dalam pembelajaran seperti apa dengan teori-teori tadi ya. Mungkin bisa dirangkum lebih simpel, banyak banget aja. Menurut kelompok ini seperti apa tentang hubungannya teori dengan pembelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Tunisa Nur Hidayah dari kelompok presentasi ini. Saya izin menambahkan, mohon maaf saya nggak bisa on cam karena ya, sinyal di sini sangat tidak stabil. Ya, saya izin menambahkan untuk kesimpulan. Jadi dalam pembelajaran kita dapat simpulkan dari hasil perbandingan, baik itu dari studi kasusnya, bahwa teori behaviorisme atau teori tradisional itu teori yang memang masih
Masih beberapa guru atau tenaga pendidik menggunakannya, namun kurang tepat. Sedangkan teori yang saat ini diterapkan yaitu teori kognitif yang dimana teori tersebut lebih memudahkan peserta didik bisa memahami terapan-terapan dalam teori belajar dan lebih dapat mengasah kemampuan peserta didik. Itu saja. Bisa ditambahkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Silakan, mungkin teman yang lain yang mau menambahkan juga boleh ya, nggak harus dari kelompoknya, biar lebih komplit. Ini suaranya pasti kedengaran nggak ya? Terdengar, Pak. Oh, terdengar ya. Oke, oke, oke. Gimana? Udah pada paham semua ini atau belum? Terutama dalam pembelajaran tadi dari masing-masing teori tadi. Mungkin yang kemarin maju per teori-teori ada yang mau ditambahkan di dalam apa namanya kelompok ini, misalnya dari kemarin apa ya, misal gini, dari kelompok misalnya behaviorisme, sebenarnya inti penerapan dalam pembelajaran harus ada ini seperti itu, mungkin dari kelompok behaviorisme, konstruktivisme dan yang lain. Mungkin bisa ada tambahan ke sini biar teman yang lain bisa lebih paham, juga silakan boleh ya ini ya disampaikan, atau mungkin teman yang lain mau tanya tentang apa juga boleh yang hubungannya dengan teori-teori dalam pembelajaran ya. Bebas apa namanya apa yang mau ditanyakan, atau yang dalam arti apa namanya mungkin kalian mempunyai kesimpulan tersendiri juga boleh ya, silakan. Nanti Pak Gus nambah-nambah. Mohon maaf Pak, tadi keluar masuk. Izin menambahkan tadi kesimpulan dari Latifatun yang tadi sudah menjelaskan kesimpulan. Jadi walaupun teori yang sebelumnya mohon maaf karena off cam, karena kalau on cam nanti keluar sendiri. Jadi walaupun teori yang sekarang ini marak digunakan adalah teori kognitivisme, tapi tentu saja teori ini mempunyai kelemahan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu mengunggulkan atau
menggarisbawahi, yang digarisbawahi itu adalah daya ingat, sedangkan daya ingat dari siswa satu dan siswa lainnya kan berbeda. Oleh karena itu, muncul teori-teori lain seperti konstruktivisme, humanisme, dan sosial, yang tentu saja juga mempunyai kelemahan dan kelebihan seperti yang sudah dijelaskan pada PowerPoint tadi. Jadi kesimpulan yang bisa saya tambahkan, kelima teori itu tidak serta-merta harus digunakan dalam satu pembelajaran ataupun satu lingkungan pembelajaran, akan tetapi yang harus diterapkan adalah yang sesuai dengan pemahaman ataupun kapasitas pemahaman para siswa itu sendiri. Misalnya anak SD itu menggunakan teori tertentu dan anak kuliah juga harusnya menggunakan teori tertentu. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman yang lain menambahkan juga silahkan. Oke, bagus ya. Jadi pembelajarannya itu berbeda-beda ya. Kalau kita ngajar untuk anak SD, otomatis tadi berbeda dengan anak SMP, berbeda dengan anak kuliah itu berbeda. Ya, itu salah satu. Jadi teorinya disesuaikan dengan kebutuhan kira-kira yang pas yang mana. Oke, itu penyimpulan yang bagus ya. Dan tidak harus modelnya langsung semuanya tidak kita gunakan ya. Oke, ada lagi silakan yang lain. Mungkin dulu yang teori konstruktivisme gimana? Ada setelah kalian presentasi kemudian pahami ya, kira-kira gimana? Yang dulu konstruktivisme. Baik Pak, saya izin menekankan pada teori tersebut. Ya, ada kegagalan positivis dalam pemahaman konstruktivisme, yaitu paradigma positivis telah memisahkan subjek dan objek teliti demi mendapatkan hukum-hukum objektif. Bagi mereka, pengetahuan hanya akan tumbuh dan berkembang ketika para peneliti bertindak pasif dan tidak bias dalam mengamati fenomena. Biasanya itu karena fakta-fakta pendukung teori, terus aspek determinasi sebuah teori, nilai mendukung fakta, hubungan antara pengamat dan objek pengamat. Biasanya begitu, Pak. Terus ada kelemahan positivis ini, maka konstruktivisme hadir dengan 3 asumsi dasar, yaitu relativisme. Relativisme itu adalah bentuk pemikiran yang menunjung keterbukaan sekaligus merupakan proses pencarian terhadap konstruksi-konstruksi baru secara terus-menerus. Dengan demikian, konstruktivisme melihat realitas bercorak plural. Yang kedua, subjektivisme, karena realitas diyakini berada dalam pikiran pengamat, maka interaksi subjektif menjadi satu-satunya cara untuk dapat mengakses realitas tersebut. Terus yang ketiga, keterbukaan. Konstruktivisme mencapai sintesa melalui dialek konsensus dengan tujuan untuk membangun paradigma baru sekaligus mempertahankan keterbukaan saluran komunikasi sehingga proses konstruksi selanjutnya tidak mengalami hambatan. Konstruktivisme teori itu dapat dihubungkan dalam hubungan internasional juga, Pak. Saya melansir dari jurnal Iva Rahmawati. Udah, Pak, itu aja. Oke, terima kasih ya tambahannya. Silakan ada lagi yang lain. Bapak izin menambahkan dari teori belajar sosial. Ya, silakan. Untuk penerapan teorinya, pada studi kasus, untuk penata laksanaan rasa takut dan cemas
anak dalam perawatan gigi. Yang dimaksud fobianya yaitu DFA atau dental fear and anxiety pada anak yang seringkali merupakan penyebab utama masalah penata laksanaan tingkah laku yang mengganggu perawatan gigi reguler. Efek negatif lainnya dari DFA sendiri seperti terbentuknya internalisasi secara alami, reaksi penolakan secara psikologis maupun perilaku hingga menghindari perawatan gigi. Hal tersebut akan berdampak timbulnya konsekuensi negatif bagi kesehatan gigi anak yang tentu berpotensi menciptakan masalah lain yang saling berkaitan, seperti stigma sosial dan berkembangnya rasa rendah diri pada anak. Terus penerapannya, teori belajar sosial tersebut memberikan pendekatan preventif yang mudah dan intervensi yang efektif yang dapat digunakan pada anak usia 4-9 tahun. Sehingga dokter gigi di sini menyediakan film ataupun kesempatan observasi in vivo pada ruang prakteknya. Dalam hal ini, modeling in vivo adalah teknik yang menempatkan anak menonton individu lain atau model baik dalam bentuk film ataupun in vivo yang merupakan penerapan di kehidupan nyata yang menjalani perawatan gigi. Selama sesi modeling, anak menonton model menjalani setiap tahap perawatan gigi. Hal tersebut menunjukkan dua komponen kunci dari teori belajar sosial, yaitu pembelajaran melalui situasi yang sama dan pencapaian kinerja. Sedangkan yang dimaksud modeling partisipan yaitu proses yang melibatkan partisipasi aktif dari observer. Secara tipikal, observer diminta untuk menonton model yang serupa dengan yang ada pada modeling in vivo atau film. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Menambahkan penerapan teori humanisme dalam pendidikan, Pak. Penerapan teori humanisme dalam pembelajaran, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan, sehingga mereka merasa aman untuk belajar. Lebih mudah dan bermakna. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya, agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang makna. Itu saja tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, yang lain ada lagi? Pak, izin menambahkan dari studi kasus penerapan teori belajar yang Silakan. perilaku silakan. peduli lingkungan hidup siswa. Ya, silakan. Stimulus yang diberikan personil sekolah dalam program perlindungan lingkungan meliputi nasihat, peningkatan, dan hadiah. Tujuan pemberian reward hadiah untuk mengulangi perilaku ramah lingkungan dan motivasi mereka untuk membentuk perilaku seperti yang diharapkan. Siswa menanggapi secara positif stimulus yang diberikan oleh sekolah dalam program yang mencakup konten untuk mempromosikan kesadaran lingkungan. Hasil dari siswa melakukan hasil pada siswa antara lain
perubahan pola pikir yang lebih ramah lingkungan, dan perubahan perilaku yang mengelola sampah secara bijak dengan membuang ke tempat sampah. Sebagaimana pandangan behavioris dalam bahwa tujuan pembelajaran adalah pembentukan perilaku yang diinginkan. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau nambah lagi? Kalau nggak ada, mungkin Pak Gus ngasih beberapa kesimpulan sedikit ya. Jadi tentang apa namanya teori belajar ya, karena memang jenisnya banyak ya, jenis dari teori belajar ini apa namanya banyak. Jadi memang kita menggunakannya ya tadi sesuai kebutuhan ya. Oke. Mungkin ada beberapa sedikit kesimpulan aja ya. Jadi dalam mengajar pun kita membutuhkan teori behaviorisme ya atau behavioristik ya. Kenapa? Karena dalam pembelajaran itu pasti selalu butuh adanya namanya stimulus ya, respon, punishment, reward dalam pembelajaran ya. Baik pembelajaran untuk apa namanya SD, SMP, SMA ya, sampai kuliah pun hal ini penting ya. Adanya apa namanya stimulus, respon, punishment, reward itu penting ya. Kenapa? Karena memang misalnya dalam apa namanya reward ya misalnya. Jadi misalkan dalam tugas ya kayak Pak Gus misalkan apa ngasih kalian UAS. Siapapun yang apa namanya bisa menulis di koran apa bisa dapat langsung A. Itu adalah suatu bentuk reward juga ya. Jadi kenapa? Karena dengan adanya seperti itu ternyata apa mahasiswa mau nggak mau akan belajar ya. Jadi dalam arti satu sisi mungkin ada yang ternyata bagian itu jadi motivasi ya, satu sisi ada yang jadi mungkin akhirnya apa namanya terpaksa akhirnya bisa ya. Jadi bagian-bagian itu mesti ada ya. Anak kecil kalau kalian ngajar di TPA atau mungkin di TK juga perlu adanya apa namanya kayak stimulus ya, respon, gitu, punishment dan reward ya. Misalkan apa namanya paling sering itu reward ya karena yang positif ya, kalau punishment itu kan yang negatif ya. Misalkan kayak di TK misalkan apa namanya siapa yang bisa misalnya menghitung misalnya nanti dikasih es krim atau apa itu termasuk reward ya. Nah adanya punishment itu salah satunya ya tadi dia bentuk yang negatif ya, tapi dalam arti negatif di sini untuk membuat suatu jadi positif ya. Contohnya misalkan bagi siswa yang terlambat apa namanya entah disuruh nyalin atau suruh ke perpus dulu, suruh belajar apa atau suruh ngerjain apa, itu adalah bentuk punishment. Kenapa? Karena tujuannya bukan sebenarnya memberi punishment, bukan, tapi apa ya biar disiplin bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah atau tidak tepat gitu kan. Nah, perlu adanya itu. Kemudian ada stimulus dan respon. Jadi perlu juga ya guru itu dalam pembelajaran perlu bertanya ya, kemudian perlu mengapresiasi, memberi apa namanya, misalkan ya gini ya, misalkan ada yang tanya apa, kemudian oke pertanyaannya itu sangat bagus ya, misalkan apa namanya ibu apresiasi atau bapak apresiasi, dalam arti itu juga sangat penting. Kenapa? Ternyata itu bisa meningkatkan banyak yang akan tanya ya. Jadi ada apa namanya kalian memberi pertanyaan, kalian memberi apresiasi ya ke siswa. Itu dalam pembelajaran dibilang ini ada ya. Kemudian pembelajaran itu ternyata juga harus terprogram ya, rinci dari awal sampai akhir ya. Makanya kalau guru itu ya ke depan nanti kalian juga akan belajar, kalian akan membuat namanya RPP, rancangan pembelajaran itu ya. Itu dari awal, dari apa namanya salam pembuka ya, kemudian apa namanya ada masuk ke materi sampai membuat kesimpulan sampai penutup itu harus terprogram. Jadi biasanya nanti kalian akan latihan micro teaching ya di semester 6, latihan mengajar ya. Itu nanti kayak gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu nanti kalian akan merancangnya. Ya. Kenapa? Nanti modelnya satu kelas itu ada sekitar 10 mahasiswa ya. Satunya nanti akan berperan sebagai guru, yang lain sebagai siswanya. Lah otomatis ya biasanya nanti apa? Siswa itu di rumah
yang jadi guru itu harus belajar dulu. Ya, belajar dulu dalam arti mempersiapkan dari awal sampai akhir. Nah, itu nanti kalian akan belajar seperti itu. Ternyata apa, pembelajaran pun di kelas pun harusnya gitu. Kemudian adanya stimulus tadi ya, perlu adanya penguatan juga, adanya latihan ya. Jadi di kelas itu juga ternyata perlu berbanyak latihan ya, dalam arti untuk menguatkan konsepnya, sehingga apa yang kita jelaskan atau materinya itu juga jadi lebih paham. Ya, kemudian bahkan di Cina sekarang itu memberlakukan katanya programnya tidak boleh ada PR gitu ya. Jadi tidak boleh guru ngasih PR ke siswa itu tidak boleh. Ya, kemudian guru tidak perlu ada bimbingan belajar juga nggak boleh ya. Nah, mungkin kita ke depan mungkin akan kayak gitu juga ya. Di sini kan mulai bimbel ini sekarang juga tidak laku lagi. Ya, terlalu laku ya. Maksudnya kenapa? Karena tidak ada ujian nasional. Tapi kalau mungkin yang SMA masih laku ya. Kenapa? Karena ada adanya SBMPTN atau ujian masuk ke perguruan tinggi. Jadi banyak siswa yang akan mengikuti itu ya. Kemudian di kognitivisme misalnya ya, siswa mengalami perkembangan kognitif ya, sehingga kita mengajar itu menyesuaikan dengan perkembangan kognitifnya ya. Misal cara mengajar SD akan berbeda dengan SMP ya. Jadi ke depan itu juga ya, kalau kalian ngajar SD itu harus dengan hal-hal yang konkret ya. Jadi kalau misalkan SD yang kelas bawah atau TK itu, jadi kalau ngajarnya bagus malah membawa bendanya. Jadi misalkan ini pulpen, jadi harus lihat dengan pulpennya. Ini penggaris, harus lihat dengan penggarisnya. Ya, jadi harus memperlihatkan seperti itu. Kenapa? Karena siswa harus tahu, oh yang ini yang namanya ini ya. Nah, untuk TK kan kayak gitu. Atau SD kelas bawah pun seperti itu. Bahkan menghitung kalau menggunakan barang itu, mereka akan lebih paham dibilang pakai angan-angan. Kenapa? Karena kognitifnya beda. Ya, jadi di sini di kognitivisme ini kalian dapat ilmu. Ternyata kalau saya ngajar anak TK, SD, SMP, SMA dan kuliah pun itu caranya harus berbeda. Ya, kenapa? Karena logika mereka berbeda-beda. Ya, tingkat kognitifnya berbeda. Ya, makanya kalau kayak kuliah itu sudah mulai pembelajaran andragogi ya, pembelajaran orang dewasa, kalian mulai dilepas ya. Jadi mau tahu nggak tahu itu terserah gitu kan ya. Itu juga ternyata beda gitu ya. Nah, kalau anak SD kalian mungkin harus runtut, harus ditata ya. Nah, jadi intinya ngajarnya beda. Bahkan kalau kalian privat atau ngelesin juga berbeda ya. Jadi kalau ngelesin kalian anak SD ya, itu bagusnya kalian harus pelan-pelan. Ya, dalam arti kalian harus memahami logika mereka itu ya, harus bisa memahami bahasanya itu seperti ini mereka paham enggak. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi ngajar SD, SMP, SMA itu pun beda ya. Kemudian ini tingkat pemahaman ya yang diterima siswa ya. Jadi kalau hanya membaca aja itu hanya 10% yang akan diingat. Kalau mendengarkan itu 20% ya. Lihat gambar, lihat video, lihat demonstrasi, mereka akan daya ingatnya lebih lama sampai 30% ya. Kemudian terlibat langsung ya dalam diskusi atau dalam pembelajaran terlibat langsung, mereka akan 50%. Ya, menyajikan atau presentasi dia akan 70%, ya, bermain peran, simulasi, mengerjakan hal nyata akan 90%. Jadi maksudnya apa? Ini kayak prinsip kalau kalian kalau kalian misalkan bentar ya. Jadi kalau kalian melakukan pembelajaran dengan mereka mengalami ya, dengan misalkan bermain peran atau misalnya role playing itu, mereka akan tahan lama ya, akan tahan lama untuk model pembelajaran ini. Jadi
Ini adalah kerucut pengalaman yang akan diingat. Ya, kalau kalian ngelesin ya privat ya, kalian akan lebih paham materi kimia SMA-nya. Jadi kalau kalian mulai semester 3 atau berapa udah mulai privat atau ngelesin ya anak SMA, maka apa? Kalian akan daya ingatnya akan lebih kuat, akan lebih paham materinya. Kenapa? Di sini 90% ya, karena apa? Kalian melakukan sendiri, mengajar. Jadi kalau orang mengajar, daya ingatnya akan tahan lama. Tapi kalau yang diajarin, daya ingatnya lemah. Ya, makanya apa? Kalau kalian melakukan sendiri, ya tadi privat, ya itu daya ajarnya, daya tahannya itu kuat. Makanya ada guru kadang mengajar itu nggak bawa buku ya. Kenapa? Karena udah hafal. Karena setiap tahun itu diulang-ulang. Ya. Kemudian pembelajaran harus dimulai dari yang sederhana baru kemudian ke kompleks. Ya. Kemudian selanjutnya siswa merupakan individu yang unik ya, sehingga terkadang memang perlu perlakuan yang berbeda-beda ya. Oke. Kemudian teori konstruktivisme ya. Ini pembelajaran dengan konsep konseptual ya, atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu juga penting ya. Jadi kalau kita ngajarnya itu diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari, ya itu akan lebih bermakna, akan lebih kuat daya ingatnya. Ya, jadi proses pembelajaran itu juga merupakan konstruksi pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Ya, intinya bagusnya yang mengalami siswa lah intinya. Nah, guru ini intinya hanya sebagai fasilitator. Ya, jadi guru tidak hanya mentransfer ilmunya, tetapi juga harus mendampingi mereka belajar. Humanisme ya intinya adalah siswa adalah subjek belajar dan guru berperan fasilitator ya tadi hampir sama ya. Nah ini di sini guru harus memandang siswa sama rata, tidak boleh pilih kasih. Ya, itu mungkin beberapa kesimpulan. Jadi sebenarnya gini, semuanya dipakai ya. Semua teori pembelajaran itu sebenarnya dipakai dalam kita mengajar ya. Tapi apa bagian-bagian tertentu menggunakan teori ini, bagian tertentu menggunakan teori ini. Nah, jadi mungkin ke depan kalau kalian lebih fokus mempelajari banyak hal tentang teori-teori ini ya, mungkin kalian akan ngajarnya akan berkembang. Oh, saya harus memperlakukan siswa harus seperti ini. Jadi bukan ingatnya teori lagi sih sebenarnya, tapi lebih cenderung oh saya harus memperlakukan siswa seperti ini ya, seperti ini. Jadi itu fungsinya teori-teori belajar seperti itu, bahwa kita ngajar itu tidak boleh egois ya. Jadi kita harus memahami siswa ya, dan belajarnya beda. Orang ngajar kuliah ya, atau dalam arti gini, kita model ngajar presentasi pun ya kan gini, kadang kalian ngajarnya model presentasi misalnya suatu saat itu ternyata berbeda antara konsep ngajar dengan presentasi ya. Jadi kalau kalian menggunakan presentasi ternyata harus tetap menulis di papan tulis, tapi kalau kalian baca aja siswa banyak yang nggak paham. Nah itu beda. Jadi dari SD sampai SMA itu ngajarnya beda. Tapi kalau kuliah kalian dosen ngajar dengan presentasi, kalian udah mulai paham sedikit-sedikit. Kenapa? Karena memang tingkat kognitifnya udah berbeda. Ya, oke, silakan ada yang mau ditanyakan nggak dari beberapa kesimpulan yang Pak sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, jadi dalam pembelajaran intinya kalian bagusnya menerapkan teori-teori itu ya, sehingga biar pembelajarannya lebih luas ya, lebih jadi siswa menerimanya lebih enak karena kita mengetahui teori-teori. Oh ternyata saya tadi ngajarnya harus dilakukan dengan kognitif siswa ya. Jadi tadi kalau kalian ngajarnya menggunakan logika kalian, ngajar anak SD kelas bawah, mereka banyak yang nggak paham. Tapi ternyata guru harus memahami siswa. Oh kognitifnya tingkatnya sampai sini, berarti saya harus mengajarnya seperti itu. Nah itu tujuannya dari teori-teori belajar, ya hubungannya gimana kita mengajar. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya ingin bertanya. Silakan, Kak Viva. Kalau misalnya
kita ngajar anak SD sama TK gitu. Itu kan kita yang harus memahami mereka. Lalu jika kita udah gimana ya, udah memahami mereka, namun mereka itu belum nurut gitu loh, Pak. Itu bagaimana ya, Pak, solusinya? Padahal udah gini, udah kayak sabar ngadepin mereka, apa yang mereka mau itu kita turutin gitu loh, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi memang ini ngajar itu ada dua model ya, menurut Bagus ya. Ada yang namanya guru itu bersahabat, ada yang namanya guru tegas ya. Kalau guru bersahabat biasanya siswa banyak yang suka ya, tapi biasanya disepelekan biasanya ya. Jadi karena kita bersahabat banget itu loh. Nah, kalau guru yang tegas ya, itu mereka itu cenderungnya akan nurut. Ya, akan nurut ya. Tapi banyak yang nggak paham juga kadang. Kenapa? Karena kayaknya tertekan. Nah, sebenarnya posisi kita itu harusnya apa? Kita belajar pelan-pelan itu memposisikan di antara guru yang bersahabat dan guru yang tegas ya. Nah, jadi kalau kayak yang di bawah itu memang tadi kita posisinya belajar, ada kalanya hal tertentu itu harus kita tegas ya. Ada kalanya itu kita modelnya bersahabat. Nah itu Pak Sekira beda-beda ya. Jadi misalkan ngajar di SD atau TK atau TPA yang A dengan yang B itu mungkin cara memperlakukannya berbeda. Tapi konsepnya tadi intinya apa ya? Kita harus menggunakan konsep tegas dan bersahabat. Ya, jadi kalau kita nurut terus ke siswanya ya akhirnya kita kayak ngikutin terus kan juga nggak bagus. Ya, jadi nggak bagus kenapa? Karena terlihat kita lemah. Jadi kita nggak punya wibawa, ya kita nggak tegas. Nah, jadi memang ada kalanya misalkan ini harus disiplin. Ya, yaitu. Kemudian memang yang lain juga kita mungkin bisa memperhatikan ya, dalam arti mereka tertariknya kemana, ya dalam arti apa yang mereka sukai itu mungkin kalau kita bisa memahami, nanti mungkin mereka akan mulai ngikutin. Dan kita juga yang utama kita harus mencari cara-cara ya biar mereka itu semangat atau mengikuti kita. Contohnya kalau ngajar kayak TPA kan mesti kalau kadang menggunakan model kasih bintang atau kasih apa itu kan itu sebenarnya adalah cara-cara biar mereka nurut ya dalam arti mengikuti. Jadi memang mengajar itu seni ya. Jadi dibilang bukan turunan, kalau orang tua kita bukan guru ya kita nggak bisa ajar, enggak. Mengajar itu seni dan tergantung jam terbang. Jadi kalau jam terbangnya kalian makin banyak, mengajarnya makin banyak ya, waktunya sering ajar, itu kalian nanti akan ngajarnya akan lebih bagus yang pertama, kemudian akan punya banyak pengalaman. Nah, kemudian akhirnya bisa memainkan seni itu. Ya, jadi saya harus gimana ya memperlakukan siswa-siswa saya ya. Kenapa? Karena gini, Bagus dulu pernah ngajar anak-anak yang susah banget ya di SMA yang biasa, di SMA yang bagus juga pernah. Lah kalau kita ngajarnya di SMA yang biasa ya, kan biasanya kita kesusahan ngajarinya. Kenapa? Karena banyak yang nggak paham-paham. Tapi gara-gara itu ya Bagus memikir otak ya, memutar otaknya itu gimana ya biar mereka paham ya. Akhirnya ternyata menurunkan grid bahasanya. Jadi ngajarnya itu harus sesederhana mungkin, pelan-pelan sederhana mungkin. Ya, makanya ngajar itu harus dimulai dari yang sederhana ke kompleks. Kenapa? Karena kalau langsung yang susah mereka bingung. Lah itu jadi Bagus berubah di cara ngajar terutama di bahasa. Kemudian menyajikan soalnya itu pun dari yang sederhana-sederhana, yang gampang-gampang dulu baru yang kesusah. Jadi pertama kalau kalian ngasih contoh jangan yang angkanya rumit, yang angkanya sederhana, misalkan cuma 4 kali 4 tambah 5 ya gitu aja, jangan misalkan 105 tambah 200 itu di awal jangan. Ya, jadi yang sederhana-sederhana dulu. Nah, kalau pelatihannya nanti mulai yang kompleks. Ya. Jadi untuk kasus Kofifa itu ya, yang pertama tadi harus bisa mulai tegas ya, jadi di antara bersahabat dan tegas.
kemudian mencari cara pembelajaran biar mereka itu mengikuti kita ya, tadi misalkan dengan model reward tadi, bintang dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga memang kita harus memahami siswa itu biar mereka itu nurut ke kita, ini kita ada wibawa. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, yang Silakan, dikatakan Mbak Kofia kan mengajar anak SD itu kelas 1 itu kan dari TK naik ke kelas 1. Lah, siswanya itu tuh gimana ya? Ada yang gampang menangkap materi kan, ada yang tidak. Lah yang saya hadapi sekarang kan saya ngeles kelas 1. Itu siswanya itu belum sadar belajar. Jadinya main terus. Kan saya dia main ya, siswanya itu main, saya ayo belajar gitu, tapi dianya nggak mau. Terus saya ikut dianya, kalau nggak belajar ya saya maksa, tapi dianya malah gimana gitu loh Pak. Jadi saya itu kadang emosi kok nggak, saya udah membacakan soal kok dianya nggak paham, jadinya mangkal gimana gitu tuh Pak. Menghadapinya gimana? Maaf ya, tadi suara sinyalnya bagus ternyata. Untuk urbaningsih ya. Jadi memang gini, terus terang aja kayak Bagus ya. Dulu itu hidupnya itu dari ngelesin atau dari privat, terus terang aja. Jadi setelah Bagus lulus ya, S1 ya. Jadi Bagus bilang ke orang tua Bagus, jangan kirimi Bagus uang apapun yang terjadi gitu. Maksudnya apa? Bagus itu harus bekerja ya, pikirannya itu harus mikirin kerja gimana untuk makan, untuk bayar kos dan yang lainnya. Jadi memang harus mandiri lah intinya. Nah, Bagus itu memutuskan terus terang aja itu setelah lulus. Kalau privat sendiri itu dari Bagus dari semester 3 ya. Jadi kayak Bagus paham materi kimia SMA, terus terang aja itu gara-gara ngelesin anak SMA itu mulai dari semester 3, bayangkan. Awal ngelesin pun nggak paham, bingung ya. Jadi modelnya Bagus ketik ya tulisannya, materinya, soalnya diketik, jawabannya di bawahnya. Jadi kalau ngelesin itu
modelnya Bagus beda dengan yang lain. Kenapa? Karena Bagus bawa ringkesan, nge-print ringkesan, ya. Kemudian ada soalnya, kemudian jawabannya ada Bagus pegang. Nah, pas ngelesin ya Bagus nerangin materinya. Setelah terangin materinya, ya soalnya misalkan ada 100 ya, paket A 25, mereka suruh ngerjain dan nggak boleh tanya. Jadi Bagus bilang kayak gitu, pokoknya jangan tanya sebisamu gitu kan. Mereka ngerjain, Bagus makan gitu. Jadi biasanya kan kalau kita ke rumah-rumah kan ada makanan, ada minum, Bagus makan minum, atau kalau bawa laptop ngapain. Jadi Bagus ngelesin itu nyantai banget. Kenapa? Karena udah diprogram. Yang Bagus jual itu apa namanya kualitas. Ya, makanya apa terus terang aja sampai sekarang Bagus masih privat, masih ngelesin. Kenapa? Karena ternyata ngelesin itu bukan masalah di uangnya, tapi ada suatu kebanggaan tersendiri ya. Kalau siswanya itu sukses itu ikut senang gitu loh, nggak tahu. Dan itu sekarang masih beberapa ya. Kalau dulu pernah banyak sampai 40 atau 30 berapa itu anak SMA 3 semua kayak gitu, wah, pernah banyak itu kan. Dan apa namanya ternyata apa privat ya itu adalah salah satu ladang rezeki kalian. Entah materinya apa aja, entah misalkan SD, SMP atau SMA itu adalah privat adalah ladang rezeki untuk guru. Ya, untuk apa salon guru untuk kayak kalian. Dan kalau di kota-kota besar kayak Jogja, ya, kayak Surabaya atau mungkin Semarang, bahkan orang ngelesin apa namanya kerjanya hanya privat itu udah bisa hidup, udah lebih dari cukup. Ada teman Bagus itu yang dia sebenarnya dulu lulusan teknik apa namanya teknik kimia UGM, dia nggak mau kerja di pabrik, malah pilih privat. Cuman privatnya kadang banyak banget ya, kadang habis subuh langsung privat juga gitu kan. Kemudian siang, sore, malam itu udah berapa juta sendiri, kadang nyampe 8, 9, 10 juta katanya itu. Dan itu memang lumayan banget, apalagi di Jogja. Tapi dia lebih cenderung kayak matematika, fisika gitu kan. Ya kadang kimia juga gitu kan. Nah, ternyata menjanjikan banget ya. Jadi kalau kalian mulai semester apa ya 3 atau berapa udah mulai nekunin ya, itu akan menjadi apa namanya suatu soft skill kalian ya. Jadi dimulai ya gitu. Kenapa? Karena kalau kalian nggak nyoba, ya nanti soft skill itu akan hilang. Kalian nggak punya. Tapi kalau kalian nyoba, kalian akan punya. Jadi senang banget dapat uang sendiri ya. Bisa buat beli makan sendiri atau kalian buat beli lipstick ya atau beli bedak gitu ya. Nah, itu ternyata menyenangkan banget itu. Itu yang Bagus lakuin terus terang aja waktu kuliah dari semester 3 ya gitu. Nah, untuk yang tadi kayak kelas 1 memang gini, privat itu yang pertama bukan masalah kita paham materinya banget atau enggak. Tapi yang pertama adalah sebenarnya dengan apa ya, dengan hati. Jadi kita harus dekat dulu, memahami dulu anaknya itu seperti apa. Itu yang pertama menurut Bagus. Ya. Kemudian yang kedua bahasa. Kalau bahasa kita susah, ya mereka nggak paham. Karena apa? Karena kita ngomongnya sesuai dengan logika kita, cara berpikirnya kita. Itu ternyata nggak pas, modelnya itu kurang pas. Tapi apa? Kita lihat siswanya. Kalau siswanya yang anak kecil, ya misalkan tadi SD, kelas 1 atau apa, berarti apa? Kita harus menurunkan grade bahasanya sesuai dengan apa namanya logika mereka. Dan itu susah, memang harus susah, dan itu bisa dipelajari pelan-pelan. Ya, jadi caranya apa? Dengan mungkin tadi contoh-contohnya apa namanya yang konkret. Dan Bagus kadang muter otak ya ngajar anak SD yang kelas bawah itu ya juga bingung gitu kan, maksudnya mereka paham gaya bahasa ini ya apa omongannya. Jadi ngomongnya harus pelan-pelan ya. Kemudian kita juga harus masuk ke dunia mereka. Jadi ke alam mereka itu maksudnya kalau kita ngomong kayak gini mereka bisa nggak yang bayanginnya gitu. Itu yang Bagus lakukan. Kenapa? Ternyata dulu waktu Bagus kecil ya SMA itu juga ngajarin anak-anak di kampung itu ya. Jadi anak-anak kecil itu pada main tetangga-tetangga Bagus ngajarin dan Bagus menggunakan gaya itu ya dalam arti mencoba memahami apa ya di tingkat usia mereka. Lah, mereka paham, akhirnya apa namanya mereka bisa. Lah kalau kita nggak bisa menurunkan bahasa itu pelan-pelan belajar ya itu nggak bisa. Makanya apa? Kalau kita nggak mengalami ya kita nggak bisa-bisa. Makanya apa caranya dengan privat itu akhirnya kita pelan-pelan belajar, akhirnya suatu saat akan paham maksudnya Pak. Jadi
kita yang utama harus menurunkan grid bahasa, ya. Nah, baru kemudian ke materi. Ya, jadi materi itu nomor sekian. Contohnya kita kenapa materi nomor sekian? Contohnya gini, kalau kita ngelesin kimia, ada soal yang susah yang kita nggak tahu jawabannya, nggak ketemu-ketemu. Tapi karena kita udah deket ya, karena kita udah bisa ngambil hatinya ya, kemudian udah nyambung, udah enak, kok saya ngerjain nggak bisa-bisa ya, ketemu-ketemu ya, apa ini soal yang salah, apa nggak apa namanya soal yang salah, atau mungkin saya nggak paham, jadi soal ini saya bawa pulang aja ya, coba nanti siapa tahu ketemu, mereka mesti mau. Kenapa? Karena kita deket dulu. Nah, jadi yang pertama di situ, yang pertama adalah konsep yang pertama tadi dengan hati kita deket dulu, ya. Kemudian yang kedua apa namanya menurunkan gitu bahasa kita, ya. Yang ketiga itu baru nanti ke materi. Nah, kemudian yang anak SD memang terus terang aja bagus, yang SD kelas 1 belum pernah punya pengalaman ya, terus terang aja. Dan itu memang makanya guru-guru SD yang kelas 1 itu sangat sabar sekali ya. Itu punya ususnya panjang itu katanya ya, dibanding dengan ngajar yang angkat kelas atas, kelas 5, 6 gitu. Nah, mungkin memang butuh butuh pengalaman terus terang aja ya. Kemudian kita ngajarin adik kita dengan orang lain, anaknya orang lain itu pun beda. Kalau kita ngajarin adik kita itu cepat emosi, cepat hawanya marah itu paling cepat gitu ya. Jadi cepat tersulut itu cepat banget. Jadi nggak bisa-bisa sih gitu kan. Kenapa? Karena kalian mengajarinya menggunakan apa bahasa kalian, bukan bahasa anak-anak. Jadi kalian harus menurunkan gridnya. Grid kalian ngajar itu harus diturunkan. Jadi kalian harus memahami, kemudian memang berlatih sabar. Tapi kalian itu ngajari dengan apa logika kalian ya wajar, adik kalian nggak bisa-bisa. Nah itu kesalahannya di situ. Jadi kalau kita ngajar adik kalian yang misalkan anak SD ya kalian SMA ya gitu, kemudian kalian ngajar atau kalian kuliah ya sekarang ngajar dengan logika kalian mereka nggak paham, ya kalian jangan marah-marah. Kenapa? Itu salahnya di kalian. Ya kenapa? Karena nggak nurunkan grid biasanya. Jadi kita harus apa namanya memahami oh cara ini mereka paham nggak ya di otak-atik terus. Suatu saat paham ya. Nah kalau udah paham oh harus seperti ini, nah itu kalian udah mulai menemukan grid apa namanya menurunkan grid bahasanya sesuai dengan tingkat kognitif siswa itu di situ. Ya, jadi kalau kalian udah ngajarin siswa, ya kemudian yang di bawah kalian kemudian dia paham, berarti apa? Kalian secara otomatis berarti kalian udah paham gimana cara menurunkan grid bahasa itu maksudnya bagus di situ. Ya, jadi bukan menggunakan gaya bahasa kita biasa bukan. Ya, nah jadi ya mungkin kalau saran bagus ya tadi mungkin apa awalnya apa ya cari biar mereka itu perhatian ke kita. Jadi misalkan gini, kan banyak percobaan-percobaan sains ya, percobaan-percobaan sains itu yang apa namanya, misalkan meniup balon itu menggunakan cuka sama apa namanya, misalkan soda kue atau misalkan apa namanya kita bawa lilin terus ditutup gelas mati. Jadi menggunakan mungkin kayak gitu itu bisa salah satu untuk mereka menarik ke kita ya. Jadi apa namanya nanti ya, saya bawa percobaan ini tapi kamu harus nurut gitu. Nah, itu mulai gitu. Kemudian apa ya, mulai pelan-pelan apa namanya seperti itu karena sangat susah memang. Anak kecil itu kan tadi ya tadi mungkin kita ngelesin dia lari-lari sendiri gitu ya. Kadang apa namanya iya yang utama lari-lari sendiri main sendiri dan menyadarkan mereka kan lebih susah daripada apa namanya yang dewasa. Jadi makanya butuh kesabaran. Jadi mungkin kalau sangat bagus tadi kita mulai mencari apa ya yang dia tertarik apa ya yang dia tertarik ya memang nyoba-nyoba ya kayak tadi misalkan dengan percobaan ya tadi atau hal yang lain yang biar dia tertarik lah kalau mulai tertarik ya habis itu baru mulai apa namanya eh, kalian ngisi pelajaran pelan-pelan jadi apa namanya dengan model gitu dengan model mungkin apa namanya nyari biar kalian deket dulu biar dia itu mulai semangat bahkan kadang mungkin satu pertemuan itu hanya mungkin ya tadi nggak ngajarin juga bisa gitu ya karena apa kita yang pertama harus lakukan adalah deket dulu ya kita harus memahami dia dulu ya jadi yang diajarin kadang mungkin satu pertemuan sedikit ya nggak masalah kenapa karena kalau nanti dia udah sadar ya dia udah mulai ini memang bisa tapi bagus terserang aja sangat susah ya
Kenapa? Karena anak kecil kelas 1 apa namanya, ya tadi masih lari-lari sendiri, masih apa namanya, seenaknya sendiri. Tapi nanti kalau udah mulai sadar, pelan-pelan nanti mengikuti. Jadi caranya ya tadi, caranya harus ada sesuatu yang mungkin dia tertarik, sehingga apa namanya yang kita perintah ya, yang kita bilang itu dia mulai mengikuti. Mungkin itu hanya saran Pak Gus karena Pak Gus nggak punya pengalaman di kelas 1 itu ya. Itu mungkin saran aja. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi, silakan. Jadi dunia mengajar itu menarik ya. Dunia mengajar itu sebenarnya menarik. Apa namanya, kalau kalian udah mulai ngajar itu pokoknya nyenengin. Silakan, ada lagi? Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Saya Pak, izin bertanya. Ya, silakan ada. Kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang pengajaran untuk anak-anak gitu ya, maksudnya yang harus butuh kesabaran gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau misal kita nanti mengajar ke grade yang lebih tinggi, misal SMP atau SMA gitu. Nah, tips buat gimana ya biasanya? Buat nggak ngerasa minder atau biar kita bisa percaya diri dalam mengajar mereka yang mungkin nantinya umurnya akan sebaya atau nggak beda jauh dengan kita. Salah satunya tuh kayak gimana ya, selain dari nyoba terus buat ngajar atau nambah pengalaman gitu. Oke, terima kasih ya, bagus juga ya pertanyaannya Nadia ya. Kayak di kita di Prodi, terus terang aja sudah dipersiapkan ya. Dari semester 3 itu ada kimia SMA kelas 10, semester 4 kelas 11, kelas 12 di semester 5, semester 6-nya micro teaching, latihan ngajar ke teman dalam satu kelas ya. Jadi di situ nanti modelnya latihan ngajar, ya latihan ngajar. Latihan ngajar apa namanya di kelas. Jadi nyoba-nyoba dari kelas 10 rencananya bagus tadi konsepnya ngajar materi ini ya, materi kimia SMA di kelas 10. Nah, kemudian yang utama sebenarnya kalau ngajar di kelas ya, yang utama harus kita apa namanya pegang adalah apa? Kita itu lebih apa namanya belajarnya kan lebih dulu daripada siswa ya. Jadi kita itu secara materi lebih luas ya, bukan kita lebih pintar sebenarnya, tapi konsepnya kita lebih tahu materi banyak daripada siswa, sehingga apa? Kita harus pede. Nah, kita harus pede, pokoknya di depan itu harus pede. Kemudian yang kedua, eh, adanya privat itu kan sebenarnya kalian apa namanya atau dalam hal ini misalkan kimia SMA ya. Nanti kalian kimia SMA itu kelas 10 itu nanti setiap bab itu ngerjain 100 soal. Nah, tujuannya ngadain 100 soal itu apa? Biar itu kita memang logikanya meluas lebar ya, kemudian variasi soalnya paham. Nah, gara-gara itu ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa pun kalian akan bisa menjawab. Jadi itu kita santai gitu situ. Kemudian apa namanya? Yang utama ya sebenarnya kalau ngajar di depan itu ya nanti kalau kalian udah mulai latihan ngajar itu pokoknya pede aja ya. Kemudian ada tanya, kalau tanyanya nanti kita nggak bisa jawab, dilempar ke siswanya. Oke, ada yang tahu nggak jawaban ini gitu kan? Nah kalau misalkan apa namanya nggak tahu ya, nggak ada yang tahu dan kita juga bingung ya dalam arti karena baru dengar misalnya ya. Nah, itu bisa dijadiin, oke karena nggak tahu, ibu jadiin PR aja ya, besok kita bahas. Nah, itu salah satu trik. Jadi ada banyak trik ya nanti ya, yang akan kalian pelajari pelan-pelan nanti pas sampai ngajar nanti ya, di semester 3, 4, 5 itu, 6, itu gimana trik-trik itu untuk ngajar. Jadi nggak usah khawatir ngajar itu susah atau ini enggak. Ya, ngajar itu nyenengin. Yang penting pokoknya pede aja, itu nanti bisa. Ya, kemudian kalau kita udah sebenarnya materinya udah kuat ya, nanti ada pertanyaan apa-apa itu biasanya kita akan bisa menghubungkan. Jadi yang perlu disiapkan itu di kimia kayak gitu. Jadi karena kalian ngerjain soalnya misalnya kayak tadi 100 soal ya. Jadi ada soal-soal baru pun yang siswa tanyakan, itu kalian nanti akan bisa menghubungkan, utamanya di situ. Ya. Jadi gitu Nadia, jadi konsepnya apa ya? Nanti banyak trik yang akan kita pelajari. Ya, jadi pelan-pelan itu kita pelajari kalau ada yang tanya ya gini gimana jawabnya.
ya. Kemudian kalau kita nggak bisa gimana? Tapi intinya ya tadi kita yang apa ya, butuh ketegasan, terus sangat tegas ya, dan bersahabat ya. Kemudian biar lebih paham itu memang kita ngajar itu harus mengeliling. Jadi nanti diajarin teknik itu. Jadi kita harus satu-satu ke meja berputar ya, tanya ada yang nggak bisa enggak. Lah yang penting lagi kalau kita punya modul. Kalau kita punya modul ngajarnya lebih sederhana lagi, lebih mudah dipahami. Ya, berarti nggak usah khawatir Nadia, pokoknya insya Allah nanti ya kalau saran Pak Agus sih intinya kalian mulai privat aja ya di semester 3 atau berapa ya, entah misalkan di SD atau apa, apalagi syukur-syukur semester 3 udah SMA kelas 10 ya. Nanti kalau setelah kita udah ngerjain 100 soal per bab ya, nanti kalian kimia SMA kelas 10 kalian nanti mulai privat silakan. Jadi gitu ya, apa namanya, kalau Nadia kan masih umum ini ya, intinya materinya kuat, ya, kemudian tahu teknik ngajar, itu nanti masalah Nadia selesai. Ya, gitu. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan, ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima Bapak, kasih saya ingin Nadia. bertanya. Ya, silakan. Saya kan, mohon maaf, saya tidak suka menjadi guru, tapi saya itu suka kalau belajar dengan teman atau anak-anak gitu, Pak. Apa itu apa itu juga bisa dikatakan dengan misalnya nanti saya akan jadi guru, tetapi saya tidak suka dengan profesi saya itu, apakah itu guru yang baik, Pak? Terima kasih. Oke, ya, jadi kan gini, kadang orang ngajar itu apa namanya ya, mesti gini, kerjaan itu hubungannya dengan sesuatu yang kita sukai sebenarnya, ya, dengan suatu. Bedanya apa? Kalau kita menyukai pekerjaan itu nanti tingkat berkembangnya itu beda dengan kita terpaksa. Tapi kan kadang apa namanya, misalkan kayak Kofifa, ternyata apa namanya suka ngajar apa namanya anak-anak, ada feel, ada sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Tapi pikirannya nolak jadi profesi itu, gitu kan. Misalkan kayak gitu gitu ya. Itu sebenarnya kan nanti apa ya? Jadi secara jiwa sebenarnya suka, tapi secara pikiran itu sebenarnya saya belum pengen apa namanya, saya nggak pengen jadi guru ininya gitu kan. Nah, sebenarnya hubungannya dengan kenyamanan. Ya, jadi kalau Kofifa apa namanya mau menerima, oh ternyata nyenengin juga ya ngajar ya gini-gini ya. Karena tadi kadang orang-orang ya kayak guru honorer gajinya nggak banyak, mereka tetap mau ngajar karena hubungannya kadang bukan masalah materi aja, tapi masalah atau apa utamanya mereka itu menikmati ngajar. Ya, menikmati ngajar, jadi ngajar itu nyenengin gitu loh. Jadi itu yang Pak Gus rasakan dulu ya gitu ya. Bahkan Pak Gus kira mungkin kita baru ngajar sekitar 2-3 tahun itu baru paham ngajar itu seperti apa. Nah, jadi kalau tahun pertama masih salah-salah atau apa itu hal yang wajar. Tapi mungkin tahun ketiga yaitu baru kita ngajar apa namanya dengan luas, dengan menyenangkan ya. Mulai tahu harus seperti ini itu mungkin tahun ketiga. Nah, itu apa namanya? Itu baru tahu. Jadi menurut Pak Agus itu sebenarnya apa? Secara jiwa sebenarnya Kofifa itu suka, tapi secara pikiran belum bisa menerima gitu. Apa namanya belum menyukai lah secara pikiran gitu kan. Tapi kalau nanti apa ya dua-duanya menyukai, ya itu nanti bisa berkembang. Ya jadi orang itu berkembang itu apa namanya gara-gara ya tadi kita menikmati menjalaninya. Dan kalian sebenarnya kan apa ngajar sekarang itu kan banyak ya. Kalian kan bisa jadi dosen, bisa jadi guru ya. Dan banyak kayak misalkan Pertamina atau apa itu membuka apa sekolah yang misalkan dari gajinya itu lumayan besar ya. Jadi nggak harus di gamanya SMA biasa gitu kan. Itu banyak juga ya. Gitu ya Kofifa ya. Jadi sebenarnya secara hati sebenarnya dia Kofifa lebih cenderung pengen ngajar, cuman cara pikiran belum menerima aja gitu aja. Oke, ada lagi silakan yang lain. Ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ada silakan. Ini kan kesimpulan dari teori-teori belajar ya. Mungkin Pak Gus bisa meminta dari beberapa kalian menyimpulkan dari materi teori. Kenapa sih materi teori belajar ini ternyata harus kita belajar, harus kita tahu lah intinya. Apalagi ke depan kalau kalian mau mendalami, mempelajari pelan-pelan itu sebenarnya pentingnya buat apa ya.
Mungkin bisa, mungkin bagus mulai dari siapa ya? Dari Kofifa aja dulu aja. Menurut Kofifa gimana? Apa sih pentingnya teori-teori ini untuk apa namanya untuk seorang guru? Ya, silakan. Baik, izin masuk ya Bapak. Iya, silakan. Pentingnya teori ini dalam untuk guru ya Bapak. Kita bisa memahami bagaimana kita itu mengajar agar ditangkap oleh siswanya dan juga tidak memberatkan siswanya tersebut agar materinya yang disampaikan itu tidak percuma. Begitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau berpendapat? Apa yang kalian peroleh dari teori-teori belajar ya apa namanya mata kuliah ini, terutama kita belajar tentang teori belajar ya, apa aja? Silakan. Silakan, siapa kira-kira yang mau berpendapat? Ya, dari kesimpulan teman-teman kalian ngajar, dari kesimpulan yang Pak Gus sampaikan gitu. Kira-kira apa yang kalian peroleh? Oke, kalau enggak, Pak Gus tanya misalnya, silakan ada yang mau berpendapat? Saya Pak. Ya, silakan. Ini Mutia dulu atau siapa dulu? Silakan. Pak, itu dulu aja saya terakhir. Hehe. Ya. Silakan. Tadi siapa tadi? Mutia sama siapa? Lisdianti, Pak. Ya, silakan Lisdianti. Apa yang diperoleh? Silakan. Namun pada dasar setiap teori pembelajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu mencetak peserta didik agar dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Lidianti ya. Oke, jadi Sama-sama, tujuannya Pak. sama ya. Tujuannya intinya sama ke situ ya. Oke, sekarang yang lain, Mutia. Kalau saya menjadi banyak dapat bekal Pak untuk kedepannya, kan kalau mau berperang kan butuh bekal atau sangu agar kita tidak kelelahan di jalan. Jadi sama Pak, saya dengan pelajaran ini, mata kuliah ini saya mendapatkan bekal untuk kedepannya, begitu Pak. Oke, jadi ini menjadi bekal ya. Jadi ternyata ngajar itu apa namanya ada ilmunya ya, ada ilmunya, ada tekniknya gitu ya. Makanya kan banyak yang bilang sesuatu itu kalau nggak di apa namanya yang lakuin ahlinya ya nanti tinggal tunggu kehancurannya gitu kan. Makanya kalau ini kan dibekali ilmu itu akhirnya apa kalian itu nanti ngajarnya akan lebih bisa dibanding kalau kalian tanpa kuliah langsung ngajar bisa tapi beda ya. Jadi kenapa? Karena ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Dan ini jadi gini, nanti kalian akan merasakan orang yang pendidikan ya yang background-nya lulusan pendidikan, misalkan dosen lulusan pendidikan dengan dosen yang murni itu nanti cara ngajarnya berbeda. Nah, coba ya nanti kalian coba apa namanya suatu saat kalian pahami ya teori belajar. Jadi kalau orang pendidikan kan tahu teori belajar, ya sedikit-sedikit tahu teori belajar. Itu cara mengajarnya berbeda dengan orang yang lulusan murni. Jadi mungkin kalian bisa perhatikan kalau guru kalian itu yang dari gurunya bukan pendidikan background-nya. Itu ngajarnya akan berbeda dengan guru yang background-nya pendidikan. Secara umum ya, secara umum aja ya gitu. Walaupun ya tadi kalau orang yang murni tadi privat apa namanya dulu privat terus ya atau ngajar di bimbel ya ngajarnya akan enak juga sih ya. Jadi intinya pengalaman itu penting ya, pengalaman itu penting. Tapi kalau secara umum biasanya gitu. Kalian memahami gini enggak bahasa itu? Di orang pendidikan ngajarnya akan berbeda dengan orang non pendidikan. Bisa merasakan di SMA atau mungkin pas kuliah sekarang?
Iya Pak, di SMA dulu kayak Gimana? guru yang murni itu ada agak kaku gitu Pak. Agak kaku, ya benar, salah satunya agak kaku. Ada lagi? Memang benar itu beda. Jadi orang pendidikan, dan itu makanya apa? Besok kalian ngajarin anak pun jangan kaku ya. Jadi harus luas itu orang pendidikan. Silakan, ada lagi? Oke, mungkin terakhir ke Faiz. Silakan Faiz. Apa yang Faiz peroleh dari mata kuliah dasar apa namanya teori belajar ini? Silakan. Dari awal pertemuan pertama sampai sekarang ini ke-8 ya, tentunya sudah banyak sekali ilmu yang kita serap. Apalagi kan kita mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan dan pembelajaran. Jadi dari banyak teori kayak teori behaviorisme, kognitivisme, dan yang lainnya itu, kita udah kayak ada pandangan. Besok itu kalau kita terjun dalam dunia pendidikan, nah itu kita mungkin dari awal-awal mengajar kita bisa menerapkan beberapa. Nah itu setelah itu kan kita jadi kayak setelah berlalu kan kita kayak bisa mempelajari oh karakternya itu seperti apa. Nah kalau misalkan teori ini kok tidak cocok ketika pembelajaran ini, nanti bisa diganti sama teori yang lain. Jadi dengan adanya 5 teori ini sebagai dasar utama kita modal untuk mengajar. Gitu Pak Agus. Oke, terima kasih ya. Ini udah lengkap ininya ya. Jadi intinya di situ. Intinya apa namanya? Ini sebagai pengetahuan ya. Jadi walaupun kalian nggak harus sampai mendalami banget, nggak harus ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang kalian akhirnya tahu informasinya. Ya kayak tadi, ternyata kita ngajar itu harus dari yang mudah ke susah, harus apa namanya memahami yang diajar itu siapa, kelas berapa, jadi sesuai dengan tingkat kognitif ya. Kemudian kita perlu memberi reward ya, memberi punishment dan sebagainya itu sebenarnya apa namanya hanya bekal. Jadi intinya oh kita tahu harus ada gitu ya gitu ya. Kalau kalian mau dalami lagi ya nanti tinggal dipelajari detail itu ya. Tapi sebenarnya karena ini sebagai dasar-dasar ya tadi, jadi hanya apa namanya pengetahuan-pengetahuan awal ya. Oh ternyata ngajar itu ternyata ada ilmunya dan ternyata kita harus menggunakan teori-teori ini ya, walaupun tadi pada bagiannya yang berbeda-beda ya. Kira mungkin kita menggunakan semua, cuman konteksnya pada beda-beda. Bahkan tadi kayak materi mungkin desainnya pun akan beda-beda juga sesuai dengan materinya itu. Jadi misalkan kayak materinya teori, mungkin kalau siswa modelnya ada simulasi atau dalam arti melakukan proyek atau apa mungkin akan lebih bermakna daripada yang hitungan dan yang lain ya gitu ya. Jadi intinya dari teori ini hanya sebagai apa namanya bekal ya. Kalau nggak salah pertemuan kedepannya itu adalah teknik mengajar guru. Jadi memang bagus mendesainnya itu adalah apa namanya gimana mengajar apa namanya teknik mengajar guru. Nah di semester berikutnya nanti kalian akan belajar
Teman-teman, itu kan Pak Agus ada kendala sinyal. Jadi apa namanya? Langsung diakhiri aja ya. Terus ketemu lagi itu minggu depan. Terus sekian mata kuliah pada hari ini, pelajaran dasar-dasar pendidikan dan pelajaran. Tetap semangat semuanya, sampai ketemu minggu depan. Boleh ditutup kalau mau keluar dari Zoom boleh.